Halo. Kami dari kelompok 5 ingin membuat video pembelajaran yang bertema cerita dari kampung halamanku dari materi kelas 3. Nah, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Agnes Kristiani Jega dan teman saya Petra Astrid Nawizaluhu dan teman saya. Nama saya Cornelis Haritonang. Dan saya Veronica Stinjak dan teman saya. Saya Nembe Jontabo. Silakan menonton video pembelajaran kami ya adik-adik. Selamat menyaksikan. Oke adik-adik, kita masuk pada pembahasan topik A, yaitu tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu tradisi. Nah, tradisi adalah suatu kebiasaan atau cara berpikir yang telah ada sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial. Nah, tradisi mencakup berbagai aspek kehidupan seperti adat istiadat, ritual, bahasa, kesenian, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut. Nah, tradisi memiliki beberapa karakteristik, antara lain kekal dan langgeng, diwariskan, mengikat, unik, dan mengandung makna. Nah, kita masuk pada pembahasan, yaitu tradisi keluarga. Tradisi keluarga adalah kebiasaan, adat, atau ritual yang diwariskan di dalam satu keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi ini dapat berupa cara-cara tertentu dalam merayakan hari-hari penting seperti ulang tahun atau hari raya, kebiasaan makan bersama, atau cara seperti khusus dalam mendidik anak. Nah, tradisi ini juga mencerminkan budaya, identitas, dan hubungan keluarga yang membentuk cara mereka berinteraksi dan memperkuat ikatan emosional di antara anggota keluarga. Adapun contoh dari tradisi keluarga, yaitu merayakan ulang tahun dengan cara khusus. Nah, contohnya itu menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman dekat. Yang kedua, berkumpul untuk makan malam pada hari-hari tertentu. Nah, yaitu contohnya makan malam atau pada yang dilakukan pada saat malam Natal atau Tahun Baru. Nah, yang seterusnya mengadakan ritual doa bersama pada peristiwa penting. Nah, contohnya doa bersama pada perayaan ulang tahun. Yang seterusnya itu warisan kuliner khas keluarga. Contohnya ikan arsik, nasi padang, dan lainnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tradisi masyarakat sekitar. Tradisi masyarakat sekitar adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh komunitas atau kelompok masyarakat di suatu wilayah tertentu. Tradisi ini biasanya bersifat kolektif, dilakukan bersama-sama, dan menjadi identitas budaya lokal. Tradisi ini bisa mencakup berbagai aspek seperti cara berkomunikasi, ritual keagamaan, perayaan, adat istiadat, seni, dan lainnya. Adapun beberapa contoh tradisi masyarakat sekitar, yaitu yang pertama, merayakan ulang tahun bersama-sama dengan cara khusus. Yang kedua, berkumpul untuk makan malam bersama pada hari-hari tertentu. Yang ketiga, mengadakan ritual doa bersama pada peristiwa penting. Oke adik-adik, kita masuk kepada topik B, sejarah tradisi atau budaya di Indonesia. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. Nah, di sini ada yang pertama pengaruh Hindu-Buddha pada abad ke-4 hingga ke-15 Masehi. Tradisi dan budaya Hindu-Buddha mulai berkembang sejak kedatangan agama tersebut dari India. Nah, peninggalan budaya yang signifikan meliputi candi-candi seperti Borobudur dan Prambanan, seni ukir, tari, serta sastra kuno seperti kakawin. Nah, ritual tradisional seperti nyepi di Bali dan kasodo pada masyarakat Tengger masih mencerminkan pengaruh Hindu. Nah, yang kedua, masa Islamisasi pada abad ke-13 hingga sekarang. Nah, di sini pada materi ini tradisi Islam mulai berkembang melalui para pedagang dari Gujarat dan Timur Tengah. Seni budaya seperti wayang kulit yang sebelumnya dipengaruhi oleh Hindu-Buddha diadaptasi untuk menyebarkan ajaran agama Islam.
Tradisi seperti sakaten di Jawa dan tabuik di Sumatera Barat adalah contoh akulturasi budaya Islam dan lokal. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengaruh kolonial Eropa abad ke-16 hingga abad ke-20. Tradisi dan budaya lokal dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Pengaruh ini terlihat dalam seni musik seperti keroncong dan tarian seperti tari Serampang 12. Makanan seperti semur, kue lapis legit, dan roti gambang adalah hasil perpaduan budaya Indonesia dan Eropa. Era kolonial dimulai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Indonesia. Periode ini memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kebudayaan di Indonesia, seperti bahasa, arsitektur, seni, musik, makanan, dan agama. Selanjutnya yaitu tradisi Nusantara yang tetap lestari. Banyak tradisi asli Indonesia yang tetap bertahan hingga kini seperti 1. Adat Minangkabau, yaitu sistem matrilineal dan tradisi randai. 2. Upacara adat Dayak, yaitu ritual seperti tiwa untuk penghormatan arwah leluhur. Yang ketiga, pakaian tradisional seperti batik, songket, dan ulus yang juga telah diakui dunia internasional. Oke adik-adik, kita sekarang masuk di bagian topik C, yaitu nilai-nilai tradisi di Indonesia. Apa sih nilai-nilai tradisi di Indonesia? Pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan sembojan bangsa Indonesia yang tertulis pada Lambang Garuda Pancasila. Sembojan tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka melambangkan perbedaan suku, bangsa, budaya, adat istiadat, beda pulau dan agama yang menuju persatuan dan kesatuan negara. Kita masuk di fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Sembojan ini memiliki fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di antaranya, yaitu 1. Menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Dalam menciptakan kesatuan Republik Indonesia, perjuangan kemerdekaan. Contohnya, dalam menjaga kesatuan Republik Indonesia, melakukan upacara bendera setiap hari Senin untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, membangun kehidupan nasional yang toleran. Membangun kehidupan nasional yang toleran adalah langkah penting toleransi, memungkinkan masyarakat hidup berdampingan meskipun berbeda agama, suku, budaya, atau pandangan politik. Contohnya menghormati hari raya orang lain. Yang ketiga, sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara. Sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara artinya peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan prinsip-prinsip dan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti dana desa, memberikan dana khusus kepada desa untuk membangun ekonomi lokal. Yang nomor 4, membentengi perdamaian Indonesia. Membentengi perdamaian Indonesia artinya melindungi dan menjaga kerukunan serta stabilitas sosial, politik, dan keamanan di tengah beragama bangsa. Contohnya, sekolah mengadakan kegiatan lintas agama seperti dialog antara umat beragama. Nah, adik-adik, selanjutnya cara menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dapat terlihat dalam perilaku kita. Seperti yang pertama, tidak merasa lebih baik dari yang lain, yaitu
tidak menggunakan budaya sendiri terhadap budaya yang lain. Yang kedua, terbuka pada perbedaan, yaitu menerima dan menghargai setiap perbedaan budaya Indonesia seperti agama, suku, dan ras. Yang ketiga, hidup rukun dan kebersamaan, yaitu bekerja untuk kepentingan bersama, menghargai perbedaan dan keberagaman. Yang keempat, tidak merasa paling benar, yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Yang kelima, toleransi terhadap keberagaman di sekitar kita, yaitu toleransi adalah sikap saling menghormati perbedaan seperti perbedaan agama, adat, suku, dan ras. Yang keenam, musyawarah dalam menentukan kesepakatan, yaitu artinya dalam membuat kesepakatan harus melalui diskusi bersama. Yang ketujuh, rasa kasih sayang dan rela berkorban, yaitu saling menyayangi satu sama lain, warga negara, dan rela berkorban demi kepentingan umum. Nilai yang terkandung dalam tradisi daerah di Indonesia. Yang pertama, nilai keberagaman, karena Indonesia memiliki tradisi yang sangat beragam. Yang kedua, nilai kebersamaan, karena acara tradisi atau ritual adat umumnya dilakukan bersama-sama. Yang ketiga, nilai kepemimpinan, karena umumnya secara tradisi atau ritual adalah pemimpin oleh seorang tokoh.